kita akan membahas tentang Microsoft Office Word. Microsoft Office Word kali ini kita akan mengerjakan awal mula tentang skripsi. Oke, hal pertama yang harus diperhatikan saat mahasiswa hendak mengetik atau memulai mengerjakan skripsi adalah dokumennya. Yang pertama harus diperhatikan adalah ukuran kertas yang digunakan karena setiap dosen biasanya ada panduan skripsi. Kemudian apa yang digunakan? Nah, yang pertama adalah ukuran kertas. Jika ukuran kertas, maka di menu Word yang kita akan gunakan yaitu menu Page Layout. Menu Page Layout ini terdiri dari beberapa submenu yaitu Page Setup, Paragraph, dan Arrange. Nah, untuk mengukur atau melihat ukuran kertas, maka kita akan lihat dari submenu Page Setup. Di sini ada size. Nah, size ini digunakan untuk memilih ukuran kertas. Nah, kalau saya klik size, ada muncul memang beberapa format dari letter, legal, dan envelope, dan lain sebagainya. Nah, biasanya yang kita pilih untuk tugas itu adalah A4. Jika di komputer teman-teman atau di laptop tidak ada, maka teman-teman bisa mengklik More Paper. More Paper ini ada di paling bawah ya teman-teman. Nah, di More Paper ini ada 3 pilihan yaitu margin, paper, dan layout. Nah, untuk mengukur ukuran kertas kita sendiri maka kita bisa gunakan paper. Paper ini biasanya untuk skripsi yang letter 8. Sekarang saya mau membuat A4. Ukuran yang A4 itu kalau tidak salah 210 kali 297 mm. Nah, tinggal tulis saja di sini teman-teman. Nah, 210 kali 297 mm. Oke. Nah, jadilah punya kita teman-teman, yaitu ukuran kertas A4 dengan ukuran 210 kali 297. Oke. Langkah berikutnya juga teman-teman, kita akan ini berarti jarak tulisan kita dari bagian atas lembar kerja kita, atas, kanan, kiri, dan bawah. Biasanya juga ini ada dalam panduan skripsi. Nah, maka dari itu kita akan menggunakan contoh, yaitu dengan menggunakan panduan skripsi ya, biasanya itu dengan ukuran 3344. Nah, kalau di sini kan tidak ada 3344, bawaannya ya 25,4. Klik customer. Ini saja teman-teman, berarti kita akan membuat ukuran sendiri, yaitu bagian atas 3 cm, bagian bawahnya 4 cm, bagian kanan 3 cm, dan bagian kirinya adalah 4 cm. Kemudian kita klik OK. Nah, berikutnya lagi adalah pengaturan kertasnya. Apakah orientasinya itu adalah portrait atau landscape? Tapi biasanya skripsi itu ditulis secara portrait. Tersebut itu kemungkinan bisa kita gunakan jika kita membutuhkan label yang panjang, sehingga kalau portrait terlalu kecil atau terlalu pendek, maka kita bisa merubah ukuran kertas kita menjadi portrait dan landscape. Kita pilih saja yang portrait. Oke. Untuk yang awal
ukuran kertas kita sudah selesai, sudah kita persiapkan. Nah, langkah berikutnya adalah kita mencoba belajar beberapa pengaturan dasar dalam pengetikan. Nah, di sini saya punya contoh yang sudah saya ketikkan. Oke, beberapa hal dasar yang harus kita tahu dalam proses pembuatan skripsi itu, yang pertama adalah bagaimana caranya untuk membuat huruf tebal. Dan saya rasa ini adalah dasar yang harus dipahami oleh orang yang ingin menggunakan Microsoft Office Word. Nah, langkah-langkahnya juga teman-teman kalau kita mau, yaitu hanya dengan cara memblok. Kalau saya ingin merubah salah satu kata, baris, apapun itu dalam pengetikan saya, maka saya harus paham dulu cara membloknya. Memblok itu banyak sekali caranya teman-teman, dan saya tidak akan mengajarkan semuanya di sini. Tapi saya akan mengajarkan hanya menggunakan beberapa cara yang sering saya gunakan, yaitu dalam menggunakan dalam menggunakan keyboard dengan Ctrl A. Banyak juga orang yang menggunakan Shift Panah dan banyak cara lainnya. Oke, sekarang misalnya kata pengantar ya teman-teman. Ini mau saya rubah menjadi huruf besar semua yang seharusnya. Maka menu yang saya pilih adalah menu Home. Terus kemudian Screencast. Nah, yang pertama yaitu memperhatikan submenu yang ada, yaitu menu Home. Di sini ada huruf A yang besar sedikit dan ada huruf A yang kecil juga ya, yaitu simbol untuk Screencast. Nah, kalau teman-teman bingung yang mana, arahkan saja kursor teman-teman ke submenu, misalnya yang dengan gambar. Masih bingung? Nah, silakan arahkan kursornya di setiap icon yang ada tanpa harus diklik. Nah, biasanya langsung keluar tulisan yang ada di bawah anak panah. Ya, kita mengklik Screencast. Screencast ini banyak sekali pengaturannya, yaitu center case, lowercase, uppercase, capital is word, toggle case. Nah, misalnya sentence case, teman-teman, berarti merubah kata satu kalimat itu satu huruf. Awalnya itu adalah huruf besar, kemudian lowercase, berarti semua yang kita tulis itu menjadi huruf kecil. Uppercase, maka akan merubah menjadi huruf kapital semuanya. Capital S word, itu setiap kata awal dan setiap huruf awal dalam satu kata dalam kalimat yang kita blok itu akan merubah menjadi huruf kapital. Berikutnya lagi toggle case. Nah, berarti setiap huruf awal dalam satu kata atau satu kalimat yang kita blok akan merubah menjadi huruf kecil, sedangkan kata selanjutnya merubah menjadi huruf besar. Nah, biasanya kata pengantar itu kalau di skripsi harus dituliskan dengan menggunakan huruf besar atau huruf kapital, maka kita tinggal memilih uppercase. Oke. Berikutnya lagi teman-teman, misalnya membuat huruf seperti ini, kata pengantarnya harus lebih tebal, bold. Pilih yang ini teman-teman. Nah, selain mengklik ikon yang ada pada menu, kita juga bisa menggunakan jalan pintas. Nah, untuk tahu jalan pintasnya juga teman-teman tinggal arahkan saja kursornya. Nah, kalau muncul nama di bagian bawah, biasanya setelah muncul nama ada dalam kurung Ctrl B, tekan tombol dan huruf B dalam keyboard teman-teman.
huruf garis yang miring itu adalah italic, terus kemudian yang ada garis bawahnya itu adalah underline. Tapi dalam pengaturan skripsi biasanya kata pengantar itu tidak menggunakan underline dan tidak menggunakan italic. Oke, berikutnya lagi biasanya pengaturan lainnya adalah dengan membuat huruf hitam menjadi rata tengah atau center. Nah, kata pengantar ini caranya gampang, tinggal masuk di submenu home, terus kita perhatikan lagi di submenu paragraf. Submenu paragraf ini ada yang align left, center, align right, dan justify itu untuk yang rata kiri dan yang rata kanan. Kalau align left untuk rata kiri, center rata tengah, align right untuk rata kanan, dan justify itu untuk rata kiri dan rata kanan. Nah, ini contoh ya. Kalau rata kiri, kalau center, nah dia akan pindah ke tengah. Terus kalau kanan, dia akan pindah ke sebelah kanan. Terus kalau yang rata kiri dan kanan, maka dia akan kembali ke kiri. Tapi kalau sekarang kita kata pengantar beda, deskripsi itu dituliskan rata tengah. Nah, berikutnya lagi teman-teman, untuk deskripsi paragraf ini kita buat saja rata kiri, rata kanan biar lebih rapi, dan biasanya memang dalam penulisan skripsi memang harus rata kiri dan rata kanan. Nah, berikutnya lagi adalah kita akan mencoba untuk mengatur paragraf. Nah, untuk masuk ke dalam menu paragraf itu banyak sekali caranya, tapi saya akan menggunakan cara yang mudah menurut saya, tinggal pilih menu paragraf. Nah, itu sebelah kanannya itu ada ikon notifikasi untuk paragraf itu, tinggal klik saja paragrafnya, nanti akan keluar. Di sini ada dua pilihan, yaitu indent, annotation, dan space, bricks. Tapi kalau kita membuat yang paragraf, biasanya kita pilih saja yang indentation. Nah, berikutnya untuk yang general ini sudah otomatis teman-teman. Jadi kalau di alignment ini sudah justified kayak tadi rata kiri, rata kanan, maka akan otomatis dia juga akan keluar di sini justified atau rata kiri, rata kanan. Outline label juga body text, terus intention. Nah, intention ini untuk mengatur, biasanya pengaturan dalam sebuah paragraf itu harus seperti apa. Nah, di sini ada spesial, left, right, spesial, dan none. Nah, setiap perubahan yang akan kita ubah di intention ini akan terlihat pada preview ini. Contohnya teman-teman, biasanya dalam penulisan skripsi setiap paragraf itu harus dituliskan awal kalimatnya itu dituliskan agak menjolok ke dalam. Nah, di dalam indentation spesial ada dua pilihan, yaitu first line dan hanging. Nah, biasanya kalau kita ingin membuat huruf kita agak menjolok ke dalam, maka kita harus pilih dulu itu yang menjolok ke dalam. Itu adalah baris pertama atau baris kedua, tiga, dan seterusnya. Nah, kalau kita pilih hanging, teman-teman, ini berlaku untuk baris kedua dan seterusnya dalam satu paragraf. Sedangkan kalau kita pilih first line, maka yang akan menjolok ke dalam itu adalah satu baris pertama. Nah, jadi di dalam skripsi itu kata pengantar bab 1, bab 2 biasanya kita gunakan yang namanya first line. Sedangkan yang untuk daftar pustaka, maka kita akan memilih menggunakan hanging.
berikutnya lagi ada left dan right. Nah, left dan right ini maksudnya adalah kira-kira yang menjolok ke dalam itu baris pertama, oke? Tetapi itu hanya bagian kiri atau bagian kanan, dan besarnya itu berapa sentimeter. Nah, contohnya kalau saya pilih left, oke, nanti otomatis yang bagian kiri akan menjolok ke dalam, seluruhnya bagian kirinya. Sedangkan bagian kanannya kita rubah juga akan menjolok ke dalam. Tapi kan dalam pengaturan skripsi kita tidak perlu merubah left dan right-nya, karena biasanya itu disesuaikan dengan semua baris yang ada. Biarkan saja 0 teman-teman. Nah, berikutnya face line. Oke, kalau baris pertama itu menjolok ke dalam, tapi itu berapa sentimeter? Nah, kita mengaturnya itu di by. Nah, biasanya ada aturannya ya. Tapi kita bisa buat saja 1,75 cm itu bawaan dari word. Kemudian ada lagi yang berikutnya adalah spacing. Nah, spacing ini ada yang before, after, ada line spacing dan head. Nah, maksudnya adalah berapa sih jarak atau spasi antara satu baris dengan baris lainnya. Nah, kalau biasanya single itu dia jadinya semakin rapat 1 cm. Terus kalau 1,5 left itu 1,5, terus double lebih tebal lagi alias lebih jauh lagi ya teman-teman. Terus at least ada lagi pilihan exactly dan ada juga multiple. Tapi biasanya deskripsi itu pastinya ada 1,5 line dan